Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Ngulik Fakta. Pada video kali ini, admin akan menceritakan peristiwa kelam yang terjadi setelah Indonesia meraih kemerdekaan yang dikemas dalam cerita bergambar. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang jatuh ke tangan sekutu dalam Perang Pasifik. Sekutu merancang skenario atas Jepang untuk mempertahankan status quo di Hindia Belanda. Tujuannya yaitu mencegah kemerdekaan Indonesia. Namun, kelompok nasionalis radikal berusaha untuk mempercepat situasi yang menentukan itu. Dan akhirnya, Indonesia lahir di hari Jumat, 17 Agustus 1945. Sekitar pukul 8 pagi, proklamasi kemerdekaan dibacakan dan bendera merah putih dikibarkan. Sebulan kemudian, pada 16 September, kapal sekutu HMS Cumberland yang membawa Laksamana, Patterson, dan Van der Plas berlabuh di Tanjung Priuk, Jakarta, diluncurkan dengan dalih agenda penyerahan kekuasaan Jepang dan pembebasan orang-orang Belanda yang ditahan di Indonesia untuk dipulangkan ke negaranya. Namun, di balik itu, pihak sekutu memboncengi Belanda dengan maksud ingin mengembalikan kolonial imperialisme di Indonesia. Diselimuti kebanggaan dan semangat kebebasan hidup di negara merdeka, rakyat Indonesia tidak sepenuhnya percaya pada tujuan kedatangan sekutu. Mereka juga mencurigai semua orang Eropa yang masih ada di Indonesia. Pada saat yang sama, warga sipil dan tentara Belanda tidak percaya pada kemerdekaan Indonesia. Bahkan, banyak dari mereka yang menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai lelucon. Orang Belanda sudah mulai nyaman melanjutkan aktivitasnya di ruang publik. Tak heran, sukacita kemerdekaan pun diselimuti rasa kebencian terhadap orang-orang Belanda. Saat itu, kehendak rakyat untuk bertindak tidak lagi benar-benar diatur oleh kelompok-kelompok yang terorganisir. Dengan demikian, saat itulah revolusi menampakkan wajah yang ganas. Kekacauan teror menghantui kota. Sasarannya tidak hanya orang Belanda yang mudah dikenali secara fisik, tetapi orang-orang Indonesia yang dituduh bekerja sama dengan sekutu dan ingin kembali menjadi abdi mereka seperti sebelum pendudukan Jepang. Di Tanjung Priuk ada perlawanan dari kaum buruh. Mereka melakukan pemogokan dan penolakan permintaan Eropa untuk menjaga galangan kapal. Di pasar, kaum muda nasionalis melarang pedagang kaki lima menjual makanan mereka ke orang Eropa. Pelayan Eropa yang dicurigai juga diinterogasi dan diawasi saat berbelanja. Pada saat itu, tersebar coretan-coretan di tembok dengan nada yang mengancam dan pengambil alihan. Bulan-bulan terakhir tahun 1945 mulai banyak perampokan, perampasan, penculikan, dan pembunuhan secara acak. Orang Belanda banyak yang hilang, dan beberapa hari kemudian ditemukan terapung di salah satu kanal. Pemandangan kehidupan sipil Belanda kembali memenuhi kota adalah sesuatu yang tidak diinginkan orang-orang pribumi. Oleh karena itu, agar mental mereka terganggu, teror melawan Belanda sebagai cara untuk melenggangkan tujuan itu. Orang-orang Belanda yang nampak di jalanan disergap, kemudian dicekik dan dipotong-potong. Mayatnya kemudian dibuang ke kanal. Molenvliet adalah kanal panjang yang membentang ke selatan kota tua. Adalah tempat strategis untuk penyergapan semacam itu. Begitu juga jalan utama dari Senen hingga Jatinegara. Kegilaan itu membuat kata Getjingjang populer di kalangan orang-orang Belanda untuk menggambarkan kengerian tindakan mutilasi. Tapi sayang sekali, peristiwa itu tidak didokumentasikan secara lengkap. Tak hanya di jalanan, teror menghantui warga Belanda, bahkan di rumah mereka sendiri. Para pemuda berperilaku aneh di sekitar rumah-rumah orang Belanda, seolah-olah menunjukkan bahwa penghuninya telah ditandai untuk dieksekusi. Lalu, terjadilah pembunuhan terhadap penghuninya. Periode ini disebut sebagai masa bersiap atau pembantaian massal. Janet Olenz, salah satu saksi dari masa gelap itu. Dia masih ingat dengan jelas kejadian malang yang menimpanya pada siang hari di bulan Oktober tahun 1945. Waktu itu, sekelompok pemuda bersenjata menggerebek rumah seorang tua Janet di Krekstraat, sekarang Jalan Pemuda, Depok. Selain mencuri, para pemuda itu juga membunuh Hendrik Tollens, salah satu saudaranya.
Merasa tidak aman, Janet dan keluarganya mengungsi ke rumah saudaranya di Jalan Bungur, Jakarta Selatan. Tetapi sayang sekali mereka justru jatuh ke tangan para pemuda ekstremis. Beliau berkata, "Kita disuruh buka baju dengan kondisi setengah telanjang. Kami dibawa ke stasiun Depok." Roland Najwan juga mencatat bahwa sekelompok pemuda menculik 23 orang Eropa, 7 orang Indonesia, 5 orang Tionghoa, dan 4 orang Ambon. Mereka dikumpulkan di bawah pohon asem di suatu tempat di perbatasan Jakarta Tangerang. Lalu 39 orang itu dibantai dengan parang, belati, dan pistol. Kengerian itu terjadi juga di Paris Van Java, Bandung. R.H.A. Saleh dalam tulisannya "Mari Bung Rebut Kembali" menggambarkan peristiwa itu. Rumah-rumah keluarga Belanda dikepung pada malam hari dan penghuninya dibantai dan mayatnya dibuang ke sungai. Pada saat itu penduduk setempat berteriak, "Siap!" dan disambut dengan teriakan serupa dari orang lain. Kemudian mereka berbondong-bondong keluar rumah untuk menangkap orang-orang Eropa. Jika ada yang tertangkap, kadang diarak keliling kampung lalu dihabisi, dibunuh secara beramai-ramai. Tidak peduli mau laki-laki, perempuan, dewasa, atau anak-anak. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi sasaran kekerasan pemuda. Cerita serupa juga terjadi di Selawi, Jawa Tengah. Mereka digiring ke suatu tempat, kemudian dipaksa untuk tunduk pada bendera merah putih, dan warga pribumi meneriakan, "Merdeka!" Dan ketika upacara selesai, mereka dibunuh dengan palu dan bambu runcing. Tidak semua korban langsung meninggal. Mereka langsung dilemparkan ke lubang yang sengaja dibuat untuk kuburan mereka. Karena situasi ini, banyak orang-orang Belanda pergi ke kamp interniran. Mereka memilih tinggal di sana di bawah pengawasan tentara Jepang daripada diselimuti kabut teror dan menjadi korban para ekstremis muda. Teror pembalasan terhadap rakyat Indonesia juga tidak bisa diabaikan, namun dengan cara yang berbeda. Teror balasan akan dilakukan ketika kekuatan militer Belanda di Indonesia yang didukung sekutu cukup kuat dan percaya diri. Anggota Belanda mengendarai truk melewati kota serta menyanyikan lagu-lagu Belanda sambil melepaskan tembakan liar. Setiap orang Indonesia yang memakai atribut Republik akan menjadi sasaran kekerasan atau pembunuhan. Mereka yang menggunakan lencana bendera Indonesia di dadanya akan dipaksa untuk menelan lencana tersebut. Padahal lencana itu tidak hanya terbuat dari kain, tapi juga potongan kaleng logam. Ada juga yang digiring ke suatu tempat untuk diinterogasi tetapi tidak pernah kembali. Teror juga terjadi dalam bentuk pembakaran dan pencurian secara rapi dan teratur. Tujuan aksi tersebut adalah untuk melawan kebebasan kaum nasionalis jalanan dengan melakukan teror yang sama yang dilakukan untuk membatasi Belanda. Di Jakarta, kekerasan dan pembunuhan tak lepas dari peran kalangan kriminal. Di awal revolusi, dunia kriminal di Jakarta merupakan bagian penting dalam mempertahankan Republik dan membentuk citra bangsa yang bersatu melawan ancaman kembalinya kolonialisme. Pada masa bersiap itu memang terjadi kerjasama antara bandit dan kelompok pemuda nasionalis. Peran mereka cukup penting. Laskar Rakyat Jakarta Raya menjadi salah satu gerakan bersenjata yang paling berpengaruh dalam perjuangan. Politik Indonesia cenderung mendorong keberadaan kelompok tak resmi atau preman, karena mereka dapat melakukan tindakan yang tidak melibatkan langsung dengan pemerintah. Apakah para bandit dan laskar pada masa itu berkaitan dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia saat ini?